Kalau kita melihat yang dilakukan oleh Pak Purbaya, Menteri Keuangan baru, itu banyak orang mengatakan ini gebrakan yang belum kita lihat cukup lama. Pertanyaannya adalah ketika ada stimulus 8+4+5, itu memang menunggu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa atau memang bertepatan saja keluar dan berbarengan dengan 200 triliun tadi, salah satu langkah yang dilakukan Menteri Keuangan. Sebenarnya 8+4+5 ini memang sudah dirancang atau seperti apa, Pak Febrio? Sudah dirancang. Ini khususnya adalah diprakarsai oleh Pak Menko Erlangga. Lalu kemudian dengan Pak Purbaya masuk, ini jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat? Jadi lebih cepat. Kita rapatnya itu nggak lama. Kita lihat apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam 3 bulan ke depan. Ini kan tinggal 3 bulan lagi nih, 3,5 bulan, 2025 selesai. Jadi pemerintah melihat apa saja yang harus kita percepat. Karena APBN kita itu sudah kita desain untuk sampai akhir tahun itu defisitnya 2,78%. Sampai sekarang ini berapa, Pak? Sampai sekarang kita realisasi mungkin sekitar, nanti besok kita akan preskon, tapi ini masih agak lambat, belanjanya masih agak lambat. Jadi kita ingin supaya belanja yang 3.500-an triliun itu dibelanjakan semua. Kenapa? Karena itu berguna dan bermanfaat langsung untuk masyarakat. 8+4+5 ini memang sudah ada di dalam APBN 2025 atau memang dicarikan dari pos lain, Pak? Sebagian baru, sebagian sudah ada. Tapi ini tentunya drive-nya ini yang kita perlu. Kita ingin 3,5 bulan ke depan penciptaan lapangan kerja, job creation, itu menjadi tema utama. Karena memang banyak program prioritas Pak Prabowo itu adalah sebenarnya menghasilkan job creation. Dan ini kita ingin lihat, terutama kan 7,3 juta orang pengangguran. Itu angka per pengangguran ya? Angka pengangguran itu yang mau diberikan pekerjaan begitu? Kita berharap menurunkan angka pengangguran itu dan APBN 2025 dan nanti juga 2026 itu banyak sekali program-program job creation. 8+4+5 itu akan yang tadi ya, saya sudah bacakan beberapa, Pak. Tapi boleh diperjelas lagi, itu untuk 8+4+5 itu akan memberikan pekerjaan berapa banyak itu untuk sampai tahun ini, Pak? Nah, kalau kita lihat sekarang yang nganggur 7,3. Biasanya kalau perekonomian itu normal, setiap tahun kita bisa secara net itu menciptakan 3,5 juta pekerjaan baru. Ini tahunan Indonesia biasanya, ya, selama ini paling nggak 3 tahun terakhir angkanya begitu. Jadi kita net menciptakan 3,5. Tapi tahun ini mungkin ada risiko untuk penciptaan itu agak menantang. Nah, makanya mengetahui bahwa program prioritas Pak Prabowo itu sebenarnya adalah job creation itu sangat kuat. Sebenarnya kalau kita hitung ini harusnya bisa mendorong tingkat pengangguran itu turun, bahkan mungkin bisa di bawah 7 juta. Untuk sampai akhir tahun ini? Sampai akhir tahun ini. Nah, ini makanya kita ingin percepat. Salah satu yang sering kita angkat itu adalah makan bergizi gratis. Itu satu SPPG, itu bisa antara 30 sampai 50 tenaga kerja yang terlibat. Jadi ada yang baru, mungkin ada juga yang shifting, gitu ya. Lalu Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih ini 80.000, tapi tentunya kita harus lihat dalam 3 bulan ke depan ini berapa koperasi yang bisa akan operasi. Belum 80.000 kan? Belum akan tercapai. Tapi yang sudah resmi itu 80.000. Nah, kita ingin melihat nanti dengan percepatan ini berapa yang akan tercipta. Tetapi mungkin saya ingin highlight satu hal. Jadi dengan program prioritas itu tadi banyak lapangan pekerjaan akan tercipta. Tetapi kita tahu ini lagi masa lulusan nih, lagi masa wisuda. Ya, kita lihat bahwa ada tambahan angkatan kerja baru maksudnya. Betul. Jadi setiap tahun kita melihat 1,5 juta lulusan perguruan tinggi negeri masuk ke dunia kerja. Nah, ini kita lihat kemarin dari 7,3 itu paling banyak adalah usia 15 sampai 24 tahun. Pengangguran muda. Jadi kalau total pengangguran itu 4,7%, untuk yang usia 15 sampai 24 ini sampai 16% penganggurannya. Jadi kita melihat bahwa usia muda, apalagi usia yang paling produktif, baru lulus perguruan tinggi D1, D2, D3, D4, S1, kita pingin walaupun biasanya 1,5 juta akan terserap, kita ingin lebih cepat lagi, lebih banyak lagi. Makanya kita perkenalkan 20.000 program pelatihan kerja magang. Pemerintah akan menyediakan 3,3 juta rupiah per bulan selama 6 bulan. Per orang?
Per orang. Selama 6 bulan? Iya. Mulai kapan, Pak? Mulai dari 1 Oktober. Oke. Kita akan kejar supaya peraturannya semua selesai. 1 Oktober ini sudah bisa jalan. Mohon bantuannya Apindo, Bapak. Iya. Supaya lapangan pekerjaannya ini yang sudah ada makin banyak. Baik. Karena kita pemerintah siap untuk mensupport sampai 20.000 pelatihan 6 bulan untuk supaya mereka dapat pengalaman kerja kalau mereka memang belum dapat untuk yang lamaran kerjaan yang mereka kejar. Baik.